malam, kembali lagi dengan saya Rizka Haryanja di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang berada di Cibinong, yang pastinya dalam keadaan lelah juga ya, karena dari ini sudah podcast ke-7 ya, untuk edisi Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor. Ya, dan saya bersama dengan para orang tua saya di sini, dan teman-teman juga mungkin udah kenal Pak Widi. Kita udah pernah ngobrol panjang. Ini orang tua saya, dan yang menjadi werda baru dikukuhkan hari ini Ibu Iriana tanpa Jokowi. Oh, Iriana tanpa Jokowi. Iya. Ibu Ika, nama lengkapnya? Ika Rini Astuti. Ika Rini Astuti. Jadi para orang tua saya ini walaupun sudah werda tapi masih energik ya, nggak ada kata capek ya. Insya Allah. Buktinya sampai sekarang, sampai malam ini juga dari sore ya tadi itu masih stay tune di Gurame Cobek Mang Dayat, acara rapat pleno Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor. Tanpa membuang waktu banyak, saya udah pernah ngobrol sama Pak Widi terkait dengan protokol, pemegang protokol atau teknis bagaimana caranya memberikan warisan berkas-berkas itu ya ke protokol. Cuman yang jadi masalah waktu itu Pak adalah pemegang protokol belum berarti menerima juga dengan berkas-berkas. Nah itu juga yang kita sampaikan teman-teman ke Pak Santun ya, Pak Direktur, bahwa itu menjadi masalah yang harus diselesaikan, gitu ya Pak ya. Saya mau minta pendapat dong ke werda baru ya, masuk geng. Halo. Selamat malam. Baju biru juga werda baru ya. Baru dikukuhkan. Ya, assalamualaikum. Jadi itu Bu, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan pemegang protokol yang suka susah untuk dia mau nerima protokolnya tapi nggak menerima berkasnya. Mungkin ada kaitannya dengan tempat untuk menyimpan protokolnya. Kemungkinan juga dia sendiri mungkin udah banyak berkas-berkasnya dia sendiri. Kemudian dia harus menerima protokol, pasti dia kan terima dari yang memberi protokol itu. Otomatis dia harus menerima semua lah. Nah, kebanyakan itu mereka selalu minta tolong dong saya terima protokol, tapi saya tolong disiapin tempat wadah untuk menyimpan warga-warga itu. Seperti lemarinya, berangkas. Itu berkaitan juga dengan luasnya kantor yang menerima. Andai kata banyak kan berarti dia harus punya tempat yang lebih gitu loh kan untuk menyimpan itu. Nah kebanyakan kendalanya di situ juga. Itu terutama yang itu kan. Selain itu juga mungkin ya kadang-kadang dia mungkin belum merapikan juga protokol itu, yang warga-warganya itu, sehingga mungkin bertahap penyerahannya. Itu kalau memang orangnya yang bersedia untuk ditempatkan warga-warga itu di kantornya kan gitu. Ada kalanya nggak mau tuh karena ya itu tadi dia terima dengan sendiri kan. Kalau terima protokol dia pasti yang biasanya mungkin developer kerjasama dengan dia, otomatis kan jatuh ke dia tuh, ya kan? Yang mau nggak mau dia kan terima tuh, dia cuma mau terima kerjaannya aja. Tapi untuk protokolnya dia agak nggak mau terima dengan berbagai alasan. Antara lain yaitu mungkin tempatnya juga gitu. Saya mau ke Pak Widi. Waktu itu kita sempat bareng untuk bertemu dengan Direktur Perdata, dan banyak sekali pesan yang beliau sampaikan ke Bapak, ya kan? Jadi Bapak mungkin kita pergunakan ini untuk mensosialisasikan apa pesan dari beliau. Salah satunya adalah bahwa para werda harus melek digital, karena masalah yang tadi Ibu katakan mau menerima protokol tapi nggak mau terima berkasnya itu masalah juga. Tapi sebenarnya udah ada solusinya bahwa itu didigitalkan. Waktu kita mungkin Pak Widi, Bapak saya ini mau menjelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Santun. Ya, jadi pada waktu kami berkesempatan beraudiensi dengan Direktur Perdata, itu
beliau menyampaikan bahwa karena protokol notaris itu termasuk juga dokumen negara, maka keberadaannya harus dapat dijaga dengan baik. Kemudian jangka waktunya pun penjagaan itu cukup lama. Sehingga dalam hal ini, ya betul. Sehingga dalam hal ini untuk menjaga fisik daripada protokol yang berupa minuta maupun warkah-warkahnya itu ada gagasan untuk dilakukan digitalisasi dalam bentuk mungkin microchips atau mikrofilm, sehingga penyimpanannya itu satu tidak memakan tempat, yang kedua penyimpanannya juga bisa dijaga dengan baik untuk waktu yang tidak ditentukan untuk berapa lama. Nah, oleh karena itu waktu itu kami juga sempat bertanya kepada beliau siapa yang berkewajiban untuk melakukan digitalisasi protokol notaris tersebut. Beliau menyampaikan yang wajib melakukan digitalisasi ya notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa mari kita semua, terutama para Werda maupun yang sudah mendekati Werda, untuk menyiapkan diri mewujudkan bagaimana bentuk digitalisasi dari protokol notaris yang tadi itu tujuannya penyimpanannya supaya baik dalam rangka menjaga keberadaan protokol itu. Nah, sampai sekarang saya juga belum terfikirkan seperti apa, tetapi mungkin nanti dari Ikatan Notaris Indonesia ya, barangkali ada semacam fasilitasi untuk bagaimana menyiapkan para Werda yang diwajibkan menyerahkan protokolnya dalam bentuk yang idealnya yang digital tadi. Dan kita berharap peran organisasi sangat besar ya di sini, karena setiap tahun pasti ada penambahan Werda seluruh Indonesia ya, kita bicara seluruh Indonesia. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama-sama. Nah, makanya teman-teman biar teman-teman tahu dan paham bahwa saat ini sudah ada organisasi yang bernama FKWN. FKWN, Forum Komunikasi Werda Notaris. Jadi kita harapkan ini bisa menjadi wadah tempat berkumpul para Werda agar selalu sehat, bahagia dan produktif. Ini sehat itu pasti ya, karena walaupun dilibatkan kegiatan kayak bapak saya Pak Widi ini hobinya bercocok tanam, jemur-jemur gitu kan, dari tadinya dia ngecapin akta, kalau sekarang cangkul-cangkul. Nah, kalau mungkin Ibu nanti udah ada hobi baru masak. Bu Ika juga Enggak, kalau saya hobinya bukan masak, MC. Oh, MC. Ngomong cucu. Iya. Kalau saya hobinya ngelukis. Melukis ya. Nah, jadi memang hobi saya dulu, karena jadi notaris sibuk-sibuk terlupakan. Tapi alhamdulillah anak-anak saya kan nurun nih sekarang. Jadi saya sekarang minta tolong deh, Mama gimana? Kamu libatkan lagi, ajarin lagi kembali, ingatkan kami, refreshing gitu untuk itu. Mungkin gitu. Dan sekarang lebih banyak waktu untuk healing ya. Iya. Kan? Iya. Jadi fresh ya, benar. bete gitu Benar, kan. Kalau dulu kan ditekan sama pekerjaan, terus mau akad gitu. Kalau sekarang walaupun kita nggak ada pemasukan ya semoga kita happy aja gitu. Harus ada. Pemasukan ada. Ya, jadi Bu Ika, itu persoalan yang harus kita pikirin sama-sama. Ibu sebagai, kita katakanlah new member. Iya. New member ya, dari grup Werda. Jadi nanti masuk grup WA Werda. Itu yang diomongin apa saya nggak tahu tuh di grup itu. Ya, selamat pagi, terus kita senam bersama. Benar. Kalau mengenai forum komunitas Werda Notaris, tadi di dalam visi misi saya sudah sampaikan bahwa visinya itu tadi itu tetap menjadikan Werda sehat, bahagia dan produktif.
Kemudian visi kita melakukan kegiatan yang berkesinambungan dan bermanfaat. Itu misi kita. Nah, program kita juga banyak yang dijabarkan di dalam kegiatan. Yang pertama, kita mengadakan pertemuan berkala antar Werda. Ya. Yang kedua, wisata bersama. Ya. Supaya happy. Ya. Healing gitu. Ya. Yang ketiga, olahraga, baik offline maupun online. Lalu yang keempat itu kita tetap membina hubungan yang intensif ya dengan organisasi INI maupun IPAT. Ini kalau ada grup seperti ini, jangan-jangan Ibu, Bapak, dan Bu Ika makin sering ketemu nanti. Kalau sebelum jadi Werda kan sibuk. Benar, Ya kan? benar. Kalau ini kan jadi sering ketemu. Iya. Ya, nanti. Tetapi kegiatan itu tetap disesuaikan dengan tadi serasi, selaras, seimbang atau harmoni, dikaitkan dengan keberadaan Werda yang sudah memiliki beberapa keterbatasan. Ya. Keterbatasan usia, keterbatasan mobilitas dan sebagainya, sehingga kegiatan yang kami rancang itu tetap disesuaikan dengan keberadaan tadi para Dan Werda. kita mau menyapa Ibu Foni yang lagi sakit ya. Semoga cepat sehat Bu. Salam kenal, saya Rizka, anak Ibu juga. Dan saya berharap FKWM ini bisa nanti menjadi kontrol juga ya untuk pengurus daerah atau kita katakan sekarang FKWM di Bogor. Tapi mungkin mudah-mudahan nanti bisa menasional ya. Yang sudah terbentuk Insya Allah. di Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kota Depok. Nah, kita berharap di kabupaten kota lainnya bisa menyusul begitu ya harapan kita. Ya, supaya kan kalau misalnya PP ini atau Pengda, Pengwil itu berantem, ya Ibu, Bapak dan Ibu bisa jangan ribut gitu. Bisa ya, Iya. melalui Insya kan Allah. orang tuanya. Iya. Kalau nggak dijewer dikit nggak apa-apa, kayak sekarang kan dijewerin dikit nggak apa-apa tuh Pak. Iya. Ya Bu Ika, tadi saya udah menyapa tapi Ibu belum jawab. Terkait dengan new member ini, itu kan pasti ada penyesuaian ya dari yang tadinya aktif menjadi aduh pas bangun ngapain ya gue gitu. Iya. Itu kan masih ada kan. Nah itu berbagi dong sama teman-teman Ibu apa yang dilakukan, apa ya udah deh MC aja deh gitu. Saya nggak merasakan bahwa yang tadinya saya itu yang aktif kemudian menjadi tidak aktif, karena gini, di masa pandemi itu kita mulai di awal tahun 2020 itu kegiatan pekerjaan saya itu sudah mulai mengalami satu artinya sedikit lah pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan. Nah itu mungkin ya yang kemudian menjadikan kepada saya tidak terlalu merasakan oh aku sekarang hari ini sudah tidak aktif lagi, yang benar-benar tidak aktif untuk menjalankan kerjaan saya. Karena itu mungkin untuk saya ya, karena sudah diawali dengan tadi ada masa pandemi yang mana pada saat itu saya mengalami satu kondisi kayak saya udah pensiun gitu loh, Mbak. Jadi akhirnya saya di situ berusaha untuk bagaimana caranya, karena saya akan di tahun 2024 saya sudah pensiun. Jadi saya membenahi semua protokol. Oleh karena itu mungkin bagi kawan-kawan saya yang sudah Werda, mungkin ada yang tidak mempunyai SK dari kementerian, karena saya di situ memutuskan untuk membenahi semua protokol, dan kemudian akhirnya 2 bulan 3 bulan sebelum saya akan berakhir masa jabatan saya, waktu itu saya mengajukan satu permohonan untuk bahwa saya tidak akan memperpanjang masa jabatan saya dan apa syarat yang harus saya penuhi untuk saya bisa menyelesaikan itu. Nah akhirnya kemudian saya oleh kementerian
minta untuk melengkapi beberapa persyaratan-persyaratan yang akhirnya kemudian di hari Jumat yang lalu itu sudah langsung semua AHU untuk kementerian yang berkaitan dengan pekerjaan saya tutup, tapi yang akses untuk saya bahwa saya sebagai Purna Bakti itu muncul, dan disitulah ada SK. Dan di dalam SK itu langsung disebutkan, tadi saya juga sudah perlihatkan kepada Pak Widi, di dalam SK itu langsung ada penyebutan bahwa setelah diterbitkan SK, Anda harus menyerahkan protokol 30 hari setelah SK diterbitkan, itu saya harus menyerahkan protokol kepada Majelis Pengawas Daerah. Maka itu tadi saya kebetulan untuk Kabupaten Bogor sudah ada MPD baru yang tadi ada Pak Wahyu, jadi saya sampaikan kepada Pak Wahyu, nah ini saya punya kewajiban ini, dan bagaimana saya untuk selanjutnya, nah nanti saya menurut Pak Wahyu saya nanti berkoordinasi. Itu yang memang yang harus dikerjakan. Kami memang kementerian itu juga pada waktu saya mengajukan permohonan, mereka mengatakan bahwa nanti Bu di tahun 2024 bila ada notaris yang akan menyelesaikan masa pekerjaannya, itu masa jabatannya, itu otomatis SK-nya akan keluar. Jadi tidak perlu lagi melakukan pengajuan permohonan seperti Ibu yang sekarang Ibu lakukan. Jadi itu udah otomatis, dan nanti begitu sudah langsung 65 tahun bila tidak diperpanjang, itu langsung muncul. Dan kalau misalnya nanti judicial review-nya yang 70 berhasil, itu juga mungkin sampai 70 sudah nanti keluar SK-nya dengan sendirinya. Nah tadi saya juga menyinggung mengenai masalah digitalisasi itu, memang itu mungkin satu pekerjaan, karena kan tadi Pak Widi bilang siapa yang melakukan digitalisasinya, itu adalah notarisnya sendiri, artinya mereka yang sudah Purna Bakti itu. Betapa itu akan sangat pekerjaan baru buat kami, karena kami dengan sendirinya bahwa kalau saya itu setelah selesai, saya udah langsung bubar dengan para pegawai, jadi saya udah nggak ada pegawai gitu kan, artinya jadi sudah selesai. Itu sebenarnya digitalisasi itu kan memerlukan orang ya yang harus memasukkan data-data semua yang kita buat. Misalnya seperti saya diangkat dari notaris sejak tahun 96, terus Pak Widi nggak tahu tahun berapa. Itu berarti kan harus kita masukkan, dan itu kita harus belajar juga kan, karena kalau yang memasukkan, misalnya kita dibantu oleh Pemda gitu misalnya, tapi kan tetap juga kita kan, berarti itu satu pekerjaan, satu tambahan memang yang itu lebih mudah, lebih simple dibandingkan saya itu harus menyerahkan protokol. Saya ini saya sudah ada pemegang protokol, tapi begitu nanti akan saya serahkan mari dan sebagainya, nggak ada tempat di dia. Itu menjadi kendala buat saya. Tapi saya katakan oke, Anda nggak apa-apa tidak menerima, tapi saya disimpan di kantor saya. Tapi kan itu sampai seumur hidup. Saya katakan kepada pemegang protokol, kalau saya sudah meninggal, saya sudah bisa mengawasi itu karena saya sudah menyerahkan. Saya nanti ada satu serah terima berita acara penyerahan protokol saya, dan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab pemegang protokol saya. Oke, secara fisik mungkin saya masih bisa bolak-balik ke kantor saya untuk melihat bagaimana sih protokol saya. Tapi kalau saya sudah nggak ada, dan saya bertambah umur, mungkin juga tadi ya Pak ya, kita keterbatasan segala macam, mungkin udah nggak itu. Makanya MPD kami waktu itu Kabupaten Bogor, Pak Doharman tuh mengatakan, Bapak udah aja berkantor di kantornya Bu Ika, karena memang protokolnya sudah ada di sana gitu. Tapi karena beliau juga mempunyai tempat sendiri, ya sudah. Itu mungkin yang merupakan satu kendala bagi kami sebagai pemegang protokol itu untuk menyerahkan protokolnya gitu. Seperti itu. Dan itu sempat dibahas waktu itu sama Direktur Perdata ya Pak ya, terkait dengan menumpuknya arsip atau berkas yang pemegang protokol, dan nanti mungkin ke depan akan kerjasama dengan
lembaga arsip nasional mungkin gitu Pak ya? Nggak sampai sejauh itu. Tapi beliau waktu itu menyampaikan bahwa kalau jumlah berkas dalam bentuk minuta dan parkah itu sangat banyak, dimungkinkan penerima protokolnya itu lebih dari satu notaris. Bisa 2, 3, atau 4. Ya. Tergantung. Nah, itu saja. Tapi mengenai kaitannya dengan arsip nasional, waktu itu analoginya begini memang. Arsip nasional itu kan dokumen negara. Sama juga dengan tadi protokol notaris dokumen negara. Betul. Hanya kalau arsip nasional itu yang mengelola kan arsip nasional, pemerintah ya. Ya. Sedangkan kalau yang ini kan notaris, masing-masing notaris yang bersangkutan. Meskipun tadi dikatakan oleh Bu Ika, sesudah diserahkan kepada penerima protokol, maka semestinya tanggung jawab merawat dan menyimpan dengan baik ada pada penerima protokol. Tapi pada prakteknya tadi itu, karena penerima protokol mungkin kantornya juga tidak luas, sehingga berkas yang tadi dalam bentuk protokol yang banyak tadi tetap disimpan di kantor notaris masing-masing. Memang yang disampaikan Bu Ika benar, saya juga begitu. Sesekali saya melihat protokol saya, jangan sampai kebocoran, jangan sampai kena rakyat, jangan sampai dimakan tikus, macam-macam. Sehingga saya juga berpikir, sampai kapan hal semacam ini kita bisa lakukan. Oleh karena itu idenya yang tadi itu digitalisasi dengan harapan kalau bisa dialihkan ke dalam mikrofilm atau microchip, cuma disimpan di dalam satu filing kabinet sudah cukup itu, dan itu tidak memakan tempat dan mungkin pasti tahan lama lah. Nah, seperti itulah yang kira-kira mau kedepannya seperti itu. Microchip. Itu kan di scan, tapi mungkin kayak Ibu yang new member ini kan mungkin masih hanya kesini, tapi werda-werda yang lama kan itu nggak aware dengan teknologi. Nah, itu yang jadi persoalan dari Pemda dan Pemwel bahkan PP bahwa harus sosialisasi dan harus menyiapkan semacam lembaga atau bagian yang membantu para werda untuk nyekenin SK gitu kan. Dan mungkin juga gini ya, depan mungkin PP ya, mulai dari Pemda mengusulkan kepada Pemwir mengusulkan kepada PP, bahwa selama ini kan kita megang protokol itu tanggung jawab si notaris itu sampai seumur hidup. Nah ini kan harusnya ada pembatasan gitu loh, jangan dilakukan kita seumur hidup gitu. Nah itu mungkin itu yang harus maksudnya diusulkan kepada kementerian gitu, adalah batas waktu untuk penyimpanan hitam gitu maksudnya. Jadi misalnya dibatasi berapa tahun. 30 tahun kalau nggak salah ya Pak? Itu nggak ada kalau untuk kami gitu. Diatur ya. Jakarta kalau nggak salah saya dengar waktu 10 tahun aja sudah diserahkan ke negara ya. Kita kan belum ada. Kita nggak ada. Kalau Jakarta waktu itu saya sempat ngerjain ada kerjaan Jakarta. Saya kebenaran itu saya hubungi notaris yang udah senior, yang udah werda. Dia bilang begini, udah saya serahin ke pengadilan. Waktu itu gitu Pak. Saya sempat datangi pengadilan Jakarta Selatan. Ternyata benar memang. Jadi sudah kalau untuk Jakarta, kalau nggak salah 10 tahun itu udah mesti diserahkan ke masing-masing pengadilan gitu. Kalau kita sih tahun berapa itu Bu? Saya waktu itu tahun berapa ya, 2015 apa 2014-an lah. Ini sempat disinggung juga Pak sama Pak Direktur. Kemarin beliau menyatakan begini, bahwa karena protokol notaris itu adalah termasuk dokumen negara, maka keberadaannya harus dijaga selamanya. Oleh karena apa? Suatu ketika nanti kemungkinan akan diperlukan oleh yang berkepentingan dengan akte itu. Benar. Nah, saya memang waktu itu mempertanyakan, kalau arsip setahu saya arsip itu ada undang-undang kearsipan berlaku 10 tahun, kemudian kalau dokumen negara 30 tahun atau berapa gitu. Nah,
Tetapi tadi itu beliau mengatakan ini nasib negara, jadi keberadaannya harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, idenya tadi itu digitalisasi itu. Ya, digitalisasi. Dengan digitalisasi itu kan diharapkan benar bisa menjaga dengan baik. Tapi secara teknis bagaimana itu yang belum dipikirkan Iya, oleh kan, pemerintah dan juga organisasi. Iya, Dan betul. itu bisa menjadi acuan untuk FKWN nanti bekerja untuk bersama teman-teman Bapak yang new member juga. Itu untuk memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan persoalan protokol-protokol ini. Gitu ya. Iya. Nah, sekarang itu tadi protokol kan agak sedikit memusingkan. Nah, kalau sekarang ya mungkin closing statement dari Bapak saya dulu, terus nanti Ibu yang cantik kedua, itu silakan Ya, untuk sebagai terakhir saya ingin sampaikan bahwa keberadaan forum komunitas Werda Notaris yang sampai saat ini baru terbentuk di Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kami pengurus FKBN berharap, udah ada, itu pengurus kami di Kabupaten Bogor, Ibu Foni sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, dan Ibu Ice Rahmiati sebagai bendahara. Kemudian yang di Depok itu pengurusnya, ketuanya Ibu Wiwi Santoso, kemudian sekretarisnya Ibu Susi Susilowati, dan bendaharanya Ibu Nanai Ratna Seminar. Nah, kami berharap mudah-mudahan eksistensi dan keberlanjutan FKBN ini jalan terus, dan bahkan kita berharap di tempat-tempat lain juga dibentuk forum komunikasi Werda Notaris. Werda Notaris. Berarti harus nanti ada susunan ketua umum atau mungkin atau Ya mungkin kedepannya nanti sesudah banyak FKBN itu mungkin akan disempurnakan lah. karena para notaris Kepengurusannya. sudah pasti jadi Werda kan. Iya. Iya Nggak betul. kayak advokat kan. Kalau advokat sampai dia Iya. Kapan bisa selamat mampunya. tinggal, jadi ya dia akan terus menyandang profesinya Iya, sebagai betul. advokat. Tapi kalau notaris ada batas usia. Iya betul. Itu yang cantik silakan. Kalau saya berharap dengan adanya forum komunikasi Werda Notaris ini, selain dapat membantu sesama pada Werda dan Werdawati dan Werdawan, untuk membantu apabila ada yang sakit dan sebagainya gitu ya, Iya. itu perlu dibantu dari kelompok kita ini. Iya. Satu lagi kami berharap kalau bisa diupayakan ada pensiun buat notaris Werda Notaris, itu saja. Saya rasa itu. Selain protokol tadi harus perhatikan, kemungkinan untuk pensiunnya coba siapa tahu ya. Iya. Dengan pensiun itu mungkin bisa membantu kita juga gitu loh. Boleh Itu aja. menambahkan sedikit berkenaan dengan pensiun yang disampaikan Ibu Iriana. Jadi memang pada waktu kami beraudiensi dengan Bapak Direktur Perdata itu, saya sebenarnya sudah mau menanyakan apakah dengan adanya surat keputusan pemberhentian itu ada civil efeknya apa tidak. Pokoknya ada konsekuensi yang tadi pensiun itu. Tetapi waktu itu pertanyaan itu sengaja saya tahan oleh karena saya belum berembuk dengan rekan-rekan yang lain. Nah, statement dari Ibu Iriana ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama waktu di Bandung, Ibu Lisa juga meminta hal yang sama. Dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham yang memberhentikan dengan hormat notaris, Ya. maka mungkin sudah saatnya kita juga meminta kepada pemerintah bahwa selama ini notaris kan sebagai pejabat publik yang diangkat dengan surat keputusan menteri yang membantu mengumpulkan pajak negara, sehingga dalam hal ini apa tidak mungkin kalau kepada Werda Notaris juga diberikan pensiun atau reward di hari tuanya, Reward di hari seperti tua, itu. ya. Maka kalau memang nanti teman-teman sepakat seperti itu, ya tidak ada salahnya nanti kami PFKBN akan menulis surat secara resmi yang ditujukan kepada Kemenkumham.
untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan reward tadi, Iya. kira-kira Reward, gitu. ya. Kalau saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang masih belum purna bakti, yang mereka masih aktif, itu apa ya? Kalau dia menjalankan profesinya sebagai notaris dan PPAT itu jangan pernah lupa untuk selalu apa ya, bukan menyiapkan ya, kan kita membuat akte ya, membuat akte itu kemudian dijilid. Nah itu administrasi hal yang seperti itu harus betul-betul sangat diperhatikan, sehingga nanti pada saatnya kita berakhir masa jabatan kita itu tidak akan menjadi beban berat buat kita. Karena yang pengalaman beberapa kawan-kawan saya itu ya, saya minta maaf ya Pak Widi, Pak Bu Iriana, kalau ada beberapa kawan kita memang belum menyerahkan, maksudnya belum ada serah terima, maksudnya secara formal itu karena itu tadi, jadi masih ada beberapa yang belum, misalnya dijilid, belum. Jadi saya selalu beberapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan juga kepada teman-teman saya, jangan pernah lupa itu. Karena itu di awal kita diangkat itu langsung kita bekerja, nanti diakhiri pun, maksudnya saya di awal kita punya SK, diangkat saudara ini menjadi notaris notaris kabupaten atau kota, nanti kita pun akan diakhiri dengan SK juga gitu. Nah itu untuk memperoleh itu kita persiapkan aja gitu loh. Jadi jangan pernah lupa, yang saya selalu beritahu kepada teman-teman, jadi jangan sampai terlupakan sehingga akan menjadi beban berat. Lebih-lebih tadi ada permintaan dari Pak Philip bahwa sudah masanya bahwa notaris yang purna bakti itu juga harus mendigitalisasi ya Pak. Iya, Nah, iya. makin berat lah tugasnya. Lebih-lebih kalau protokolnya banyak gitu. Itu selesai. Tapi hal itu akan selesai kalau seandainya dari organisasi ada perhatian terhadap WERDA ya. Kita berangkat dari Kabupaten Bogor, itu digagas oleh Bu Koni dan diapresiasi secara langsung oleh Bu Nenden ya. Iya. Dan semoga ini bisa menular, hal baik ini bisa menular ke seluruh Indonesia. Karena para WERDA tidak hanya di Bogor, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan, Seralat sedikit. Yang menggagas itu Bu Nenden. oh Bu Nenden. Ya, kemudian beliau memfasilitasi pembentukan FKBN itu. Kalau beliau itu memang gendongnya genset Pak, jadi Iya. yang nggak terpikirkan dia pikirin. Iya, iya. Benar. Tapi beliau memang nggak mau berpanjang-panjang menjadi pengurus ya, jadi supaya beliau juga bisa melihat dari sisi luar untuk memperbaiki organisasi. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu Ika yang cantik dan Bapak saya. Terima kasih, Dan sama. Ibu Iriana tanpa Jokowi. Iriana tanpa Jokowi. Jadi nanti ditunggu lukisannya untuk hukum ID. Amin, nanti insya Allah. Dan semoga FKWN bisa menjadi wadah para WERDA yang bisa membuat selalu sehat, bahagia, dan produktif. Produktif bukan materi, Ya. tapi produktif bisa men-share ilmu untuk para notaris-notaris muda supaya jangan aneh-aneh gitu ya. Dan masyarakat luas juga. Dan masyarakat luas. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Assalamualaikum.